warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sulhan Rajab selaku moderator pada kelompok 1 dengan NIM 742352020017. Dalam hal ini, kami akan membahas materi mengenai pemerintahan daerah dalam mata kuliah perkembangan hukum pemerintah daerah. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yunita, NIM 742352020013. Saya Sufiani dengan NIM 7423522001. Saya Anissa Putri Mena dengan NIM 7423522027. Saya Nurhaiti Siri dengan NIM 7423522027. Saya atas nama Winda Andayani dengan NIM 7423522016. Saya Kasirati dengan NIM 7423522018. Saya Yulia Rizky dengan NIM 7423522012. Selamat menyaksikan. Saya Yulia Rizky Fajriani dari kelompok 1 dalam mata kuliah perkembangan hukum pemerintah daerah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi dan dasar hukum pemerintah daerah serta kedudukan pemerintah daerah. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu definisi dari pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi atau asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah di sini yaitu kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Selanjutnya yaitu pengertian dari hukum pemerintahan daerah. Ialah hukum yang mendasari atau mengatur penyelenggaraan serta pengelolaan pemerintahan daerah atau pemerintahan lokal. Hukum di sini terbagi atas dua, yaitu hukum tertulis, di mana hukum tertulis di sini yang termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat. Sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu adat dan kebiasaan. Unsur-unsur hukum diantaranya yaitu pengaturan sanksi pemerintah dan larangan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum pemerintahan daerah di sini yaitu kumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dari satu kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu sendiri yang berhak mengatur dan mengurus pemerintah daerah. Dasar hukum dari pemerintahan daerah di sini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang termasuk di dalamnya yaitu dalam pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 17 ayat 1, dan ayat 3, pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, pasal 22D ayat 2, dan pasal 23E ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kedudukan pemerintahan daerah. Tidak semua urusan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan kedudukan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerintahan negara. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi yang dilakukan pemerintah daerah bersifat seluas-luasnya kecuali urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau telah ditentukan sebagai urusan pemerintah daerah. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ini terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Nah, pemerintah daerah di sini berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan wewenangnya dalam mengurus rumah tangga daerah.
Pembangunan negara dilakukan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah haruslah ada komunikasi dan hubungan dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Komunikasi dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 6 Pasal 18A. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang diatur secara adil dan selaras. Negara juga mengakui dan menghormati pemerintah daerah dan satuannya yang bersifat istimewa atau khusus. Negara mengakui pemerintahan daerah yang bersifat adat dan tradisional seperti kesultanan dan kerajaan adat yang memiliki pemerintahan sendiri. Kewenangan yang dimiliki daerah berkaitan dengan demokrasi dan nilai-nilai lokalitas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Pemerintah daerah diperlukan agar rakyat dapat mengontrol pemerintah dan agar daerah-daerah dengan kekhasannya dapat menentukan nasib sendiri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Saya atas nama Winda Handayani dengan NIM 742352020016. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Nah, di mana Lokman di sini menyatakan bahwasannya negara itu adalah organisasi jabatan-jabatan yang dimana struktur jabatan ini dalam sebuah negara itu memiliki hubungan horizontal maupun vertikal. Nah, pembagian jabatan secara horizontal di sini akan melahirkan yang namanya sistem pemerintahan. Sedangkan pembagian jabatannya di sini secara vertikal itu berkaitan dengan ataukah berkaitan erat dengan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan di daerah, sehingga akan menyangkut ataukah menyangkut sistem pemerintahan di daerah. Nah, hubungan vertikal ini diselenggarakan dengan asas dekonsentrasi, kemudian asas desentralisasi, dan juga asas pembantuan. Nah, adapun asas-asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di sini kan terbagi menjadi 3. Yang pertama yakni asas desentralisasi, kemudian asas dekonsentrasi, dan kemudian asas tugas pembantuan. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa asas desentralisasi di sini adalah lawan dari asas sentralisasi itu sendiri. Bahwasannya asas desentralisasi di sini kan merupakan suatu asas yang dimana memusatkan seluruh kebijakan negara atau kewenangannya di sini untuk mengatur yang ada pada pemerintah pusat sampai dengan pada masalah yang sekecil-kecilnya mungkin. Nah, tidak ada penyerahan wewenang untuk yang dimana mengatur pada aparat di daerah. Sebaliknya pada asas desentralisasi di sini yang artinya tidak disentralisasikan, berarti ada penyerahan wewenang yang dimana untuk mengatur berdasarkan inisiatif dari aparat pemerintah daerah itu sendiri. Nah, pada hakikatnya di sini asas desentralisasi di sini merupakan penyerahan urusan ataukah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimana untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan juga kepentingan pemerintahnya sendiri. Nah, kemudian konsep dari desentralisasi di sini merupakan penyerahan urusan ataukah kewenangan yang dimana bukan melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan bukan hanya kepada kepala daerah atau perangkat daerah saja, akan tetapi sehingga juga urusan tersebut menjadi tanggung jawab dari daerah tersebut. Nah, dalam hal ini pemerintah daerah di sini baik itu DPRD dan juga masyarakat di sini
akan diatur. Nah, oleh karena itu urusan tersebutlah yang dimana telah diserahkan kepada daerah dan menjadi tanggung jawab daerah, maka penyelenggaraannya di sini dilaksanakan oleh kepala daerah yang dimana dibantu oleh perangkat daerah yang tidak lain adalah pegawai daerah, dan juga dibiayai melalui APBD yang dimana bersangkutan. Untuk jelasnya di sini terkait pokok-pokok penyelenggaraan asas desentralisasi di sini, oleh karena itu pemahaman desentralisasi di sini dalam konteks negara kesatuan harus dipahami sebagai penyerahan kekuasaan oleh negara, dalam hal ini pemerintah pusat untuk menjadi urusan rumah tangga daerah dari suatu urusan pemerintahan kepala daerah itu sendiri. Nah, adapun salah satu misalnya tujuan daripada asas desentralisasi, salah satu tujuan dari asas desentralisasi di sini yakni dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wahana pendidikan politik masyarakat daerah dalam rangka memelihara keutuhan negara kesatuan yang masih banyak lagi. Nah, melangkah pada asas yang kedua yakni ada asas dekonsentrasi, di mana asas dekonsentrasi di sini adalah lawan dari asas konsentrasi. Asas konsentrasi di sini berarti suatu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dimana diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibu kota negara. Semua diselenggarakan di pusat, sedangkan dekonsentrasi artinya tidak konsentrasi, yang berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan di sini pemerintah pusat menempatkan pejabat-pejabatnya di daerah yang bertugas sebagai tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, kemudian pada asas yang ketiga di sini yakni ada asas tugas pembantuan, yang dimana asas tugas pembantuan di sini merupakan suatu bentuk penguasa dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, sehingga penguasaan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nah, dalam asas tugas pembantuan inilah perumusan kebijakan, perencanaan serta pembiayaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi pelaksanaannya ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Mengapa? Karena sifatnya di sini membantu, bahwasanya pemerintah daerah itu harus melapor dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiranti dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan hukum pemerintah di Indonesia, tepatnya pada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya. Nah, dalam prinsip ini, prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah kewenangan. Wewenang tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Nah,
Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti halnya ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan-aturan dari undang-undang tersebut. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip otonomi nyata. Dalam prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintah. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Nah, selain itu memiliki potensi untuk terus berkembang serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah masing-masing. Kemudian mengenai prinsip yang ketiga yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Nah, pada prinsip otonomi daerah ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi tersebut. Nah, tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab ini adalah mampu dan dapat memberdayakan daerah masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang luas dan nyata. Mungkin hanya itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai materi prinsip-prinsip otonomi daerah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Anissa Putri Mutmainah dengan NIM 7423/5/2020-027. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu yang mengenai hal-hal yang tidak termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah dan yang kedua perkembangan pemerintah daerah di Indonesia. Nah, langsung saja materi pertama di sini mengenai hal-hal yang tidak termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah. Di sini terdapat 6 poin, yang dimana poin pertama itu mengenai politik mancanegara, di mana politik mancanegara atau urusan pemerintahan yang berhubungan dengan luar negeri, yaitu yang mengenai adanya pengangkatan suatu jabatan diplomatik dan untuk menunjuk beberapa warga negara untuk dicalonkan di tingkat lembaga tingkat internasional. Lalu yang kedua itu mengenai pertahanan. Pemerintah pusat memiliki wewenang dalam pertahanan suatu negara, yaitu dengan melakukan beberapa upaya seperti pendirian pasukan para angkatan bersenjata, penetapan adanya beberapa wilayah yang berkondisi tidak aman, serta penetapan kebijakan untuk melakukan wajib militer dalam adanya upaya untuk bela negara. Nah, adapun hal yang ketiga yaitu mengenai keamanan. Pemerintah pusat juga memiliki wewenang untuk membentuk dan mendirikan suatu badan polisi negara yang akan menindaklanjuti suatu organisasi. Nah, upaya ini untuk menjaga adanya keamanan dalam negara. Nah, mengenai poin keempat yaitu moneter dan fiskal, di mana moneter dan fiskal di sini dalam kewenangan ini pemerintah pusat dapat mengatur dalam pencetakan dan pembuatan keputusan beredarnya mata uang negara serta mengendalikan beredarnya mata uang negara. Nah, adapun hal yang selanjutnya itu atau hal yang kelima yaitu mengenai justisi. Justisi merupakan urusan pemerintah pusat yang tidak diserahkan kepada daerah. Ini dapat dilihat dari adanya pendirian suatu lembaga peradilan, wewenang dalam penetapan pada kebijakan yang berhubungan dengan imigrasi, serta merancang suatu undang-undang dan adanya peraturan negara pada cakupan yang nasional. Lalu selanjutnya di sini mengenai agama. Nah, salah satu kewenangan pemerintah pusat yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah yang menyangkut agama, ya pertama di sini terdapat 3 poin. Yang poin pertama itu mengenai menetapkan hari libur nasional menyangkut hari besar. Lalu yang kedua, menetapkan adanya suatu ajaran agama pada negara. Lalu yang ketiga, menetapkan semua kebijakan yang menyangkut keagamaan di dalam tatanan negara. Nah, materi kedua yaitu mengenai perkembangan pemerintah daerah di Indonesia, di mana perkembangan pemerintah daerah di Indonesia di sini terdiri dari 3 masa.
Yang pertama, masa penjajahan Belanda, di mana perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia pada masa Hindia Belanda di sini ada beberapa. Yang pertama, desentralisasi Wet S 1903-329 mengenai ketentuan tentang desentralisasi, yang ditindaklanjuti dengan desentralisasi Beslut S 1905-137 mengenai keputusan Gubernur Jenderal tentang desentralisasi, dan yang ketiga yaitu Local Radionation 1905-181 mengenai undang-undang tentang Dewan Lokal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai Bestur Self-Forming Wet S 1922-216 mengenai ketentuan tentang penyusunan kembali pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan Provincial Donation S 1924-78, Regenskarpor Donation S 1924-79, dan Statement Donation S 1924-365 untuk pembentukan pemerintahan setingkat provinsi, kabupaten, dan kota praja di Jawa dan Madura. Nah, masa kedua yaitulah masa penjajahan Jepang, di mana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riwayat otonomi daerah di Indonesia pada masa penjajahan Jepang di sini ada 5. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang menjalankan pemerintahan bala tentara. Lalu yang kedua yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 27 tentang 1942 tentang perubahan tata pemerintah daerah. Lalu yang ketiga yaitu Osamu Seirei, peraturan yang dikeluarkan Guensakain Nomor 12 tahun 1943 tentang pembentukan beberapa kabupaten dan kota praja. Lalu yang selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1942 tentang pembentukan beberapa kepresidenan dan kota praja luar biasa Jakarta sebagai tindak lanjut dari nomor 2 di atas. Lalu yang selanjutnya yaitu Osamu Seirei Nomor 37 tahun 1943 tentang pembentukan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat keresidenan dan di Jakarta. Lalu yang ke masa selanjutnya yaitu pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini terdapat 8 peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Nah, yang dimana undang-undang ini mengatur antara lain tentang pembentukan daerah otonomi keresidenan, kota, dan kabupaten. Pada masa keberlakuan undang-undang ini, otonomi yang diberikan kepada daerah disebut otonomi Indonesia, yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan karenanya lebih luas dari otonomi daerah pada zaman Belanda. Lalu yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Nah, undang-undang ini bermaksud mengadakan keseragaman atau uniformalitas dalam pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkatan badan-badan pemerintahan daerah sedikit mungkin 3 tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota besar. Nah, undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana di sini menurut undang-undang ini daerah dibedakan dalam 3 tingkat, yakni daerah swanta antra atau istimewa tingkat 1 setingkat dengan provinsi membawahi seluruh daerah, atau istimewa swantra tingkat 2 setingkat kabupaten dan kota praja, yaitu kota besar atau kecil. Nah, yang keempat di sini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, di mana seluruh wilayah Republik Indonesia dibagi habis ke dalam daerah-daerah otonomi yang tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu provinsi atau kota raya sebagai DT1, kabupaten atau kodia sebagai DT2, dan kecamatan sebagai DT3. Nah, undang-undang yang kelima itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, di mana dengan undang-undang ini dibentuk daerah dan wilayah daerah tersusun dalam 2 tingkat, yaitu daerah tingkat pertama dan daerah tingkat kedua. Sedangkan wilayah tersusun ke dalam 5 tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, kotip bagi yang ada, kecamatan, dan kelurahan. Lalu yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dengan undang-undang ini, ditetapkan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota yang masing-masing bersifat otonom, yaitu menerapkan asas desentralisasi, provinsi tidak membawahi kabupaten atau kota.
Lalu yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas pemerintah atas daerah provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten kota. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir itu atau yang ke-8 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan, dan kecamatan itu dibagi atas kelurahan dan atau desa. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Saya Sufitriani dengan NIM 74235-2020-001 selaku pemateri yang akan membawakan materi mengenai pemerintahan daerah dalam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pemerintah Indonesia yang telah terbentuk mulai memikirkan bagaimana sebaiknya pemerintahan di Indonesia itu diberlangsungkan. Maka dari itu, kuasa legislatif yang masih dipegang oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat mulai mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, di mana undang-undang ini mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Dengan demikian, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 termaktub pada pasal 1 ditegaskan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di kepresidenan, di kota yang berotonomi, kabupaten dan daerah-daerah lain yang dianggap oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 2 yaitu daerah dibedakan menjadi 3 tingkatan, yakni yang pertama yaitu daerah istimewa tingkat pertama. Yang kedua yaitu daerah provinsi yang membawahi seluruh daerah, dan yang ketiga yaitu kabupaten dan kota praja, baik itu kota besar maupun kota kecil. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang bermaksud mengadakan keseragaman uniformitas dalam pemerintahan daerah bagi seluruh Indonesia dan membahas tingkat badan-badan pemerintahan daerah sedikit mungkin 3 tingkatan. Yang pertama yaitu provinsi, kabupaten, dan kota besar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana di dalam undang-undang ini sistem yang dianut ialah bahwa pada tiap-tiap daerah otonom dalam undang-undang pembentukan dirincikan wewenang yang diserahkan kepada daerah, dan segala yang tidak disebutkan di dalam perincian ini tetap termaksud pada wewenang dari pemerintahan pusat. Pemerintah daerah sendiri dipilih dari DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD dipilih langsung dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan serta berimbang, dan dapat juga diberhentikan oleh anggota DPRD itu sendiri. Hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditetapkan di dalam Undang-Undang Pasal 23. Nah, lanjut pada Undang-Undang Nomor 3, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini di sini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1957. Dalam pembentukan daerah otonom akan diadakan perincian, tetapi secara luas pengurusan rumah tangga sendiri diserahkan kepada daerah itu, dan pemerintah pusat hanya mempunyai wewenang dalam hal-hal yang oleh undang-undang telah ditetapkan. Masih termasuk kekuasaan dari pemerintah pusat. Sistem ini terlihat pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.
Undang-undang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 ditetapkan berlaku pada 8 November 1959. Presiden ini bertitik berat pada kestabilan dan efektivitas pemerintah daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru antara yang pemusatan pemimpin pemerintahan di tangan kepala daerah serta BPH dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah menurut sistem demokrasi terpimpin. Undang-undang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Di dalam perubahan fundamental mengenai organ pemerintahan daerah menurut undang-undang ini ialah: pertama, tidak ditanggapi lagi jabatan ketua DPR gotong royong oleh kepala daerah. Kedua, yaitu dilepaskan larangan keanggotaan pada setiap partai politik bagi kepala daerah dan anggota badan pemerintahan harian. Yang ketiga, yaitu tidak lagi kepala daerah didirikan secara konstitutif sebagai sepuh daerah. Nah, undang-undang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini merupakan tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, berlaku pada tanggal 23 Juli 1974, di mana undang-undang ini merupakan undang-undang pokok-pokok pemerintahan daerah karena dalam undang-undang ini telah diatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu daerah. Nah, di dalam undang-undang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memasuki yang namanya babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, di dalam pelaksanaan otonomi daerah di sini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah UUPD dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah atau UU-PKPD. Melalui kedua undang-undang tersebut, daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur yang namanya daerahnya sendiri dengan ditopang dengan pendanaan yang memadai dari pusat. Nah, berikutnya undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam regulasi undang-undang ini telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Nah, hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan serta pemanfaatan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam lainnya dilaksanakan secara adil, selaras dan merata. Hubungan kewenangan, keuangan serta pelayanan umum ini serta pelayanan umum, sumber daya dan sumber daya lainnya akan menimbulkan yang namanya hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan antara susunan pemerintahan. Nah, lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana regulasi undang-undang ini telah menjelaskan mengenai kewenangan pemerintah daerah yang meliputi hal-hal berikut, yakni pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku. Nah, undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Di dalam regulasi undang-undang ini diatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah serta perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota yang mengatur wakil-wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah sehingga perlu diatur yang namanya pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan dan perlu juga mengatur mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan yang akan meneruskan sisa-sisa masa jabatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan antara kewenangan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dibedakan antara kewenangan, tugas, dan kewajiban dari kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri. Di mana kepala daerah di sini memiliki tugas, wewenang, serta kewajiban, sedangkan wakil kepala daerah hanya memiliki tugas dan kewajiban saja. Namun, wakil kepala daerah tetap bisa melaksanakan tugas dan wewenang dari kepala daerah ketika kepala daerah sedang berhalangan. Selanjutnya, hal yang harus kita perhatikan mengenai kedudukan tugas, wewenang, serta kewajiban dari kepala daerah, yaitu dapat kita lihat di dalam pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yaitu dilihat dari tingkat daerah otonom bahwa gubernur, bupati, dan wali kota merupakan kepala daerah. Di mana gubernur di sini yaitu sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, bupati merupakan kepala pemerintahan daerah kabupaten, dan wali kota merupakan kepala pemerintahan daerah di kota. Nah, walaupun ketiganya ini memiliki kedudukan yang sama, yaitu sama-sama berkedudukan sebagai kepala daerah, akan tetapi ada perbedaan di mana gubernur di sini bukan hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi saja, akan tetapi gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintahan di daerah, di mana kedudukan ini tidak dimiliki oleh bupati maupun wali kota, seperti itu. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga dijelaskan, di mana dinyatakan bahwa gubernur selaku kepala pemerintahan daerah provinsi, gubernur juga di sini berkedudukan sebagai wakil pemerintahan di daerah, dalam pengertian yaitu untuk menjembatani serta memperpendek rentang pengendalian tugas dan fungsi pemerintah, terutama dalam hal pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, yaitu strata daerah pemerintahan kabupaten dan juga kota, seperti itu. Nah, di mana wilayah provinsi di sini yaitu wilayah administrasi yang merupakan wilayah kerja dari gubernur. Selanjutnya kita berpindah kepada kedudukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana DPRD di sini yaitu merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah merupakan pelaksana fungsi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kemudian ada hubungan antara pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu merupakan hubungan kerja yang sama serta bersifat kemitraan. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk hubungan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang pertama yaitu yaitu bentuk komunikasi dan tukar-menukar informasi. Kemudian yang kedua yaitu bentuk kerjasama, baik itu berupa proyek, program, masalah, serta pengembangan regulasi. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk klarifikasi atas berbagai masalah. Nah, berdasarkan bentuk hubungan yang dijalin antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
ada 6 aspek yang memang benar-benar terjadi di kehidupan secara nyata mengenai hubungan antara kewenangan dari kepala daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama dalam sistem pemerintahan daerah. Yaitu yang pertama yaitu mengenai penyusunan kebijakan daerah, kemudian yang kedua yaitu mengenai penyusunan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah, kemudian yang ketiga itu mengenai kebijakan strategis kepegawaian, yang keempat yaitu mengenai kebijakan pengelolaan barang, kemudian yang kelima yaitu mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu mengenai kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan anggaran. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Baik, langsung saja, di mana saya di sini sebagai pemateri selanjutnya akan membahas mengenai hubungan pemerintah daerah dengan hubungan pemerintah. Hal pertama yaitu jelaskan bahwa kewenangan pemerintah dan pusat di mana memiliki beberapa poin. Pertama yaitu kewenangan pemerintah pusat berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi dan daerah, kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah. Yang ketiga, mengenai urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan pemerintah daerah terdapat beberapa tujuan peralatan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan penghormatan. Konsepsi hubungannya di mana antara pemerintah pusat dan daerah. Tarik-menarik kewenangan urusan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Jika kebijakan yang dibangun dalam membentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak memperhatikan aspek-aspek karakter dan potensi daerah tertentu, akan membawa akses sosial, ekonomi, politik yang rumit dan biaya sosial yang amat mahal. Mengenai keuangan daerah. Baik, pada keuangan daerah di sini perlu kita ketahui pertama-tama bahwa di mana keuangan daerah tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda. Maka langsung saja dalam pemerataan dan penjelasannya, di mana pengertian keuangan daerah itu adalah suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada aturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, efektif merupakan pencapaian hasil program yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Nah, selanjutnya yaitu mengenai efisien. Efisien di sini merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Selanjutnya ekonomis, di mana ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Nah, selanjutnya yaitu transparan. Transparan merupakan suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah itu sendiri. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengadilan sumber daya, sumber pendapatan keuangan daerah, pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Yunita,
NIM 742352020013 Prodi 20 HTN 1 selaku pemateri terakhir yang akan memaparkan materi mengenai pemekaran daerah dan pemerintahan desa. Nah, yang pertama di sini pemekaran daerah. Pemekaran daerah berasal dari kata mekar, kemudian bahasa Inggris yang berarti blossom, yang artinya proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah besar, luas, banyak, lebar, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemekaran daerah itu adalah pemecahan daerah menjadi 2 atau lebih daerah. Nah, baik itu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan ataupun daerah kota. Nah, selanjutnya di sini yaitu dasar hukum pemekaran daerah. Nah, dasar hukum pemekaran daerah di sini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur perihal pemekaran suatu wilayah secara khusus. Namun, disebutkan juga dalam pasal 18B ayat 1 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus ataupun bersifat istimewa yang dimana diatur di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya di sini yaitu pemekaran daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimana merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah itu berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Nah, selanjutnya di sini yaitu tujuan pemekaran daerah. Nah, berdasarkan PP nomor 129 tahun 2000 pasal 2 yang dimana terbagi yaitu yang pertama peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kemudian percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, kemudian percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, kemudian percepatan pengelolaan potensi daerah, kemudian yang kelima peningkatan keamanan dan ketertiban, kemudian peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Nah, selanjutnya di sini yaitu syarat-syarat pemekaran daerah, yang dimana syarat pemekaran daerah di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama syarat administratif, kemudian syarat teknis, kemudian syarat fisik. Nah, adapun implikasi dari adanya pemekaran daerah di sini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama implikasi sosial politik, kemudian yang kedua implikasi sosial ekonomi, kemudian yang ketiga implikasi sosial kultur, kemudian yang keempat di sini implikasi pada pelayanan, kemudian yang kelima implikasi bagi pembangunan ekonomi, kemudian yang terakhir implikasi pada pertahanan. Nah, selanjutnya pemekaran daerah di Indonesia. Nah, pada masa Orde Lama, pemekaran daerah telah terjadi dalam pemerintahan daerah di Asia, di mana pada waktu itu kebanyakan terjadi di Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, yang dimana memiliki geografis yang cukup luas dan menjadi pertimbangan atas pemekaran daerah. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru, yang dimana pemekaran daerah juga terjadi, namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Pemekaran daerah yang terjadi hanya terjadi pada 3 pembentukan provinsi pada masa reformasi. Nah, usulan pemekaran daerah yang dimana dimulai sejak digulirkannya semangat otonomi daerah yang menyertai munculnya euforia gerakan reformasi di Indonesia. Nah, selanjutnya materi yang kedua mengenai pemerintahan desa, yang dimana pemerintahan desa di sini adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Nah, Badan Permusyawaratan Desa di sini yang seterusnya disebut dengan BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang dimana berfungsi mengayomi adat istiadat dan membuat peraturan desa. Nah, selanjutnya di sini yaitu susunan organisasi pemerintahan desa. Nah,
susunan organisasi pemerintahan desa di sini, yaitu yang pertama sekretaris desa. Nah, sekretaris desa dibantu oleh staf sekretaris, yang dimana staf sekretaris desa di sini paling banyak terdiri atas 3 urusan. Nah, yaitu urusan tata usaha dan umum, kemudian urusan keuangan, kemudian urusan perencanaan. Nah, yang kedua di sini pelaksana kewilayahan, yang dimana pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, yang dimana tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, kemudian pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, yang ketiga di sini pelaksana teknis, yang dimana pelaksana teknis di sini paling banyak terdiri dari 3 seksi. Nah, 3 seksi di sini yaitu seksi pemerintahan, kemudian seksi kesejahteraan, kemudian seksi pelayanan. Nah, selanjutnya di sini yaitu tugas dan fungsi pemerintahan desa. Nah, tugas dan fungsi pemerintahan desa di sini yaitu yang pertama kepala desa, yang dimana kepala desa bertugas untuk yang pertama menyelenggarakan pemerintahan desa, kemudian melaksanakan pembangunan, kemudian pembinaan kemasyarakatan, kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua di sini sekretaris desa, yang dimana sekretaris desa atau pemerintahan desa mempunyai fungsi, yaitu yang pertama melaksanakan urusan ketatausahaan, kemudian yang kedua melaksanakan urusan umum, kemudian yang ketiga melaksanakan urusan keuangan, kemudian yang keempat melaksanakan urusan perencanaan. Nah, yang ketiga di sini yaitu kepala urusan, yang dimana kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris, dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Nah, kemudian yang keempat di sini yaitu kepala seksi, yang dimana kepala seksi di sini berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Nah, unsur pelaksana teknis di sini atau kepala seksi di sini bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, yang kelima di sini atau yang terakhir di sini yaitu kepala seksi terbagi menjadi 3, yaitu pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Nah, selanjutnya kepala kewilayahan, yang dimana kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, yang dimana bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana yang dimaksud tersebut, kepala kewilayahan atau kepala dusun disebut lainnya. Kemudian materi terakhir di sini yaitu hak dan kewajiban desa. Nah, hak desa di sini terbagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, kemudian adat istiadat, kemudian nilai sosial budaya, kemudian kemudian menetapkan dan mengelola kelembagaan desa serta mendapatkan sumber pendapatan. Nah, selanjutnya di sini yaitu kewajiban desa. Nah, kewajiban desa di sini yaitu yang pertama melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua di sini yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Kemudian yang ketiga di sini mengembangkan kehidupan demokrasi. Nah, kemudian yang keempat di sini mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.